Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba bikin video tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Kibana dashboard pemanggilan yang disiapkan oleh PT Pos Indonesia, dan kita sudah disiapkan user the password oleh PT Pos Indonesia yang kemarin didistribusikan oleh Executive Manager Pos Sukoharjo, itu Pak Hadi. Nah, kita sudah dikasih nih aplikasi Kibana ya. Dan dari sini nanti diharapkan Pak Panitra, Bapak dan Ibu Panmut, kemudian Bapak Ibu Panitra pengganti, serta mungkin Bapak Ibu Jurisita di PA Sukoharjo untuk menggunakan aplikasi ini untuk monitoring perkara, monitoring panggilan untuk perkara-perkara yang dikirim secara surat tercatat. Nah, sesuai dengan tutorial yang diberikan ke kita. Nah, untuk itu saya coba bikin nih tutorial sederhana aja gimana cara menggunakan dashboard panggilan ini ya. Kita sudah dikasih user password dari PT Pos, dan nanti silakan gunakan user password yang sudah saya kirim ke grup. Itu kita buka di linknya di kibana.posindonesia.go.id seperti ini, kibana.posindonesia.go.id .co ya. Nah, setelah kita buka ini link, mungkin langsung masuk ke halaman login di sini, dan kita masukkan user password kita untuk PA Sukoharjo. Jadi oke, kita coba login. Ketika login kita dapat 3 menu, yaitu dashboard aplikasi, kemudian transaksi harian, kemudian transaksi harian per hari dalam 1 bulan. Ya, kalau seandainya mau masuk ke seluruh informasi, ini dashboard aplik transaksi. Tapi kalau kita ingin hanya untuk transaksi hari ini tinggal kita klik yang transaksi harian, atau jika misalnya untuk monitoring oleh Pak Panitra atau oleh Panmut, itu bisa transaksi per hari dalam 1 bulan. Kita coba yang transaksi harian dulu. Nih, kita klik. Nanti akan muncul seluruh transaksi panggilan secara tercatat per harinya di data ini. Ya, kalau misalnya kita lihat nih, kalau per hari ini dalam kurun waktu 15 menit terakhir ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita ubah filternya, di sini filternya ya. Sini menu filternya, tinggal diklik di tanda tanggal, di icon tanggal, atau di tanda panahnya kita klik harian. Kalau yang tadi itu 15 menit terakhir datanya, tapi kalau ini untuk hari ini ya, untuk hari ini. Kalau yang tadi 15 menit terakhir, kalau ini untuk hari ini. Sini kita dapatkan ada beberapa data. Kalau lihat jumlahnya itu di sini 7 ya. Dan ini bisa kita lihat per nomor resinya. Ya. Di sini ada nama penerima, kemudian alamat, kemudian queue layanannya Q9. Ini Q9 ini kode untuk layanan yang kita gunakan, ada ongkos kirimnya juga, tanggal kirimnya, kemudian lokasinya kemana. Kalau dia masih wilayah kantor cabang Sukoharjo, ini nanti KC Sukoharjo. Kalau dia ternyata bantuan, itu in sekunder SKH Sukoharjo. Jadi ini artinya ini bantuan ke PA lain, ke wilayah lain ya, wilayah lain dari Pos Sukoharjo. Kemudian tanggal diupdate informasinya, dan ini statusnya. Kalau untuk statusnya ini sepertinya ya, kalau kita translate aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita paham ya. Kita ambil contoh salah satu aja di sini, resi ini. Ini kita bisa cetak ya. Nanti kalau untuk berkas ini kan kita tujuannya untuk kepentingan berkas perkara ya. Ini yang begini kita cetak, tetapi dicetaknya setelah ada foto dan setelah ada signature-nya. Signature ini tanda tangan. Di sini ada foto, 2 kali foto. Kalau seandainya terkirimkan hanya dengan sekali kiriman, maka ini biasanya ada fotonya dan ada tanda tangan penerima. Kalau ini statusnya berarti status terkirimnya belum ada ya, belum ada. Sedang delivery run sheet ya, sedang dikirimkan oleh Febri Arianto. Di sini petugas yang mengirimkan.
ya, petugas yang mengirimkan tadi jam 10 tanggal 9 Agustus sedang dikirimkan, tapi belum ada penerimanya. Dan ini terbukanya di halaman baru ya, halaman baru di sini. Dan kita juga bisa lihat koordinat penerimanya. Ini belum ada karena memang belum diterima, dan histori pengirimannya juga bisa kita lihat di sini. Dan ketika kita cetak ini tinggal Ctrl P ya, Ctrl P. Ketika kita cetak itu semua halamannya terbuka. Jadi ada beberapa halaman, memang ada 4 halaman sesuai dengan kondisi buka halaman yang kita buka ya. Jadi nanti untuk berkas mohon nanti selain kita buka ini, histori pengirimannya juga dibuka dulu, baru di Ctrl P. Ctrl P itu untuk mencetak. Nah, jangan lupa pilih printernya, sehingga nanti kita bisa lihat riwayat pengirimannya ya. Kalau misalnya kiriman ini kembali, ini nanti penerima akhirnya adalah PA Sukoharjo, dan di foto di sini itu foto meja informasi kita, meja kantor, dan ini tanda tangan penerima di petugas kita. Tapi jika perkara panggilan ini sampai kepada para pihak, ini foto para pihak atau yang menerima panggilan, dan ini foto tanda tangan si penerima panggilan. Baik itu penerimanya adalah orang serumah atau yang bersangkutan, atau dikirim ke desa, atau kembali ke kita yang penerimanya yaitu meja informasi kita, itu tetap harus ada foto penerima dan tanda tangan penerima di sini. Baik, kita coba buka yang lain. Kalau in bag ini berarti dia sedang di packing, ya, barang Anda telah melalui proses packing nomor sekian, Mandor Agus Pur ya, oleh Mandor namanya Agus Pur di kantor pos cabang Sukoharjo. Sekarang kita lihat misalnya ini kan transaksi hari ini ya. Kalau tadi ketika pertama kita mulai itu hanya dilihat transaksi 15 menit terakhir, tapi setelah kita buka today itu kelihatan seluruh transaksi yang dimulai dari jam 00 tadi malam. Sekarang kita kembali ke dashboard, bisa kita lihat per hari dalam 1 bulan. Ini data per hari dalam 1 bulan ya. Kalau transaksinya dalam bulan ini itu ada 7 seperti yang tadi kita cek juga. Tapi di sini kita nggak bisa ngeprint, nggak bisa ngelihat detailnya. Ini hanya bisa melihat transaksi bulanan, berapa panggilan dalam sebulan, lalu berapa ongkos kirim yang telah kita keluarkan dalam 1 bulan. Sekarang kita kembali ke dashboard dan kita buka dashboard transaksi ini. Dashboard transaksi ini datanya lebih detail. Kita lihat di sini 7, ini berarti transaksi hari ini 7. Karena di sini filternya today itu hari ini, dan proses antaran itu ada 1 ya. Kemudian di sini juga ada jumlah yang seperti yang tadi, yang lebih detail 7 transaksi pada hari ini. Dan di sini ada grafik. Dan kalau kita klik grafik, ini akan memperlihatkan lebih detail lagi juga data 7 transaksi itu yang munculnya di bawah sini. Statusnya sama seperti tadi ya. Nah, kalau kita lihat misalnya transaksi 1 bulan, minggu ini misalnya. Misalnya ada panggilan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sidangnya hari ini atau dalam minggu ini, tapi proses pemanggilannya, pengiriman ke pihak posnya itu sudah dari minggu lalu. Ini diklik di sini. Diklik di this week. Itu tunggu, nanti dia akan memperlihatkan data. Nah, ini proses distribusinya 6, antarannya 1 yang tadi ya, mungkin ini proses distribusinya 6 ya, 7. Ini ya kalau dalam 1 minggu ini berarti sama ini 7. Kalau kita lihat bulan ini ya, last 30 days ya, 30 hari terakhir sama ya, cuma 7 itu ya, karena ini baru tanggal 9. Kalau misalnya kita lihat 3 bulan ini, 90 hari ini,
Kita refresh. Oh, ini proses distribusinya harus kita buang nih. Nah, ini akan kelihatan data yang berhasil antar dan kirimin return. Oke, di sini kita bisa ngelihat juga nih ada grafiknya, nanti berdasarkan keterangannya warnanya itu bisa kita filter. Jadi kita lihat ini yang return ada 7 kiriman yang return yang kembali. Ini akan ketahuan siapa yang penerimanya. Di sini bisa kita cetak juga sama seperti tadi. Ini yang dicetak oleh PP atau JSP nanti dilampirkan dalam berkas sebelum sidang dimulai. Saya kira itu, nanti saya lanjutin video berikutnya.